Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsa Hasenda Jumarsa SPD. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 Angkatan 2 kelompok 4 tahun 2021 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Rencana aksi profesi guru berkaitan dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG. Di sini, saya akan menjelaskan rencana aksi saya yang berkaitan dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG. Untuk yang pertama, kedudukan dan peran manajemen ASN, saya akan membentuk rencana aksi saya ke depannya, yaitu yang pertama, menciptakan, memelihara, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi. Yang ketiga, mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan mata pelajaran yang diajarkan. Yang keempat, terus-menerus meningkatkan kompetensi. Yang kelima, menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Yang keenam, menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. Yang ketujuh, berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Yang kedelapan, membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat. Yang kesembilan, menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan. Yang ke-10, secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesional untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya. 11, menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-sekali merendahkan martabat peserta didiknya. Yang ke-12, berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didik. Itulah tadi bentuk rencana aksi saya yang berhubungan dengan manajemen ASN. Yang selanjutnya, kedudukan dan peran dari pelayanan publik. Bentuk rencana aksi saya ke depannya yang pertama, tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesional. Yang kedua, menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan. Yang keempat, mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik. Yang kelima, bertindak dan memandang semua tindakan peserta didik secara adil. Yang keenam, membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didik dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan dan keamanan. Yang ketujuh, memberikan informasi kepada orang tua atau wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik. Yang kedelapan, merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orang tua atau walinya. Yang kesembilan, berkomunikasi secara baik dengan orang tua atau wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya. 10. Menjunjung tinggi hak orang tua atau wali siswa untuk berkonsultasi dengannya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak akan pendidikan. Ke-11,
tekun dan penuh perhatian meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Itulah bentuk rencana aksi saya ke depannya yang berhubungan dengan pelayanan publik. Yang terakhir, kedudukan dan peran saya dari segi World of Government. Bentuk rencana aksi saya yang pertama, membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan masyarakat, yaitu orang tua atau wali siswa, antar instansi sekolah, dan lembaga-lembaga atau instansi resmi lain, baik swasta ataupun pemerintah, dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, memotivasi orang tua atau wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan pendidikan. Yang keempat, memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan. Yang kelima, aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat. Yang keenam, menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Ketujuh, menerima dan melaksanakan tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. Yang kedelapan, berkomitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Dan yang terakhir, kesembilan, membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya. Itulah yang dapat saya paparkan dan saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.